Anda kembali bersama kami dalam Female Zone. Nah, kita kali ini mau kenalan dulu nih. Yang ini kalau tidak salah sempat hits pada waktunya. Ini heboh. Now. Nah, ini kalau kita lihat Now dan teman-temannya. Sebelum saya membahas Now, ini juga ada Genibo. Yang warna pink ini Genibo. Robot hewan. Dan Metal Fight, Metal Fight yang ini Metal Fighter, robot olahraga. Oke, ini yang bisa main bola. Bisa lompat-lompat. Yang main bola ini bisa tergantung difungsiin, tapi ini khusus olahraga kalau ini. Oke. Dia bisa lompat, dia bisa jumping, sumo, dia bisa. Wow, banyak ternyata ya. Kalau yang ini? Robot pengajar anak TK biasanya diisikan program-program TK. Dan mereka mendengarkan dari sini storytelling, lalu lagu, semua dari sini. Dia bisa bergerak, dia bisa hanya tangan sih yang bergerak. Hanya tangannya ya? Ya, tapi cukup baik untuk anak 3 sampai 5 tahun. Jadi memang setiap robot memiliki fungsinya sesuai fungsinya atau fungsi berbeda-beda. Mungkin kalau kita lihat yang Jennifer Bo ya ini namanya tadi. Genibo. Kalau Genibo ini lebih kepada hewan peliharaan ya? Iya, jadi bisa marah, bisa disayang-sayang. Dia biru, ada fungsi-fungsinya, warna biru apa, merah apa, semua apa itu. Dia lagi kenapa gitu, feeling dia bisa kasih tahu. Nah, sama seperti Now ini juga bisa berinteraksi seperti itu ya? Sini ada, kalau ini udah termasuk robot artificial intelligence. Dalam arti dia bisa komunikasi sebenarnya dengan kita. Ada 38 bahasa di dalam dia. Indonesia nggak ada, tapi Indonesia 38 bahasa, dan dia punya sensor sentuh, sensor raba dan semuanya, sehingga udah termasuk robot intelligence. Nah, ini dia pada waktu keluarnya Now ini kan begitu sulit. Banyak negara yang bahkan beberapa universitas pun susah untuk mendapatkannya. Tapi Anda bisa mendapatkannya itu 10 robot Now waktu itu. Ini gimana ceritanya sebenarnya? Saya itu sering kan emang jalan-jalan ke universitas kemana gitu ya, dan memang ketemu dengan direktornya ini. Kebetulan saya nggak tahu dia kerjain robot Now, tapi kita suka minum kopi bareng semua. Pada saat di satu pameran dia bilang, "What are you looking for?" Apa yang dicari? Saya tuh pengen sekali jadi distributor robot ini. Dan wow, I have my booth saya ada di situ dan saya direktornya. You can have it for Indonesia, kamu bisa punya untuk Indonesia. Jadi saya pikir udah jalannya. Tuhan udah siapin, makanya kenapa 3 bulan saya pikir udah satu-satu juga tersiapkan. Terbuka semuanya tersiapkan. ya? Jadi sangat cepat saya mendapatkan semua robot-robot itu, juga tulis surat, langsung kirim tulis surat. Biasanya company itu tidak mau, kalau kita udah pegang merek ini nggak boleh merek yang lain. Tapi mungkin karena di logo saya itu ada bendera Indonesia, jadi mereka bilang hati kami mengokekan when we see your logo bahwa kamu mau Indonesia maju. Jadi dia kasih semua. Sehingga di rumah robot saya itu ada sekitar 12 brand sampai 14 brand lah waktu itu. Macam-macam. Nah, itu pertama kali rasanya semua brand bergabung jadi satu. Tapi memang tidak ada company yang menciptakan satu robot, satu line dari TK sampai SMA semuanya bagus gitu. Jadi memang ada specialize-nya, sehingga memang terkotak-kotak oleh merek juga ya. Betul. Seperti yang ini mungkin yang khusus buat kindergarten, ada yang dari produk mana? Ini buat olahraga, lain-lain. Nah kalau tadi Anda bilang memang ada beberapa negara yang sulit sekali mendapatkan Now, salah satunya juga Indonesia. Mungkin mereka takut dikanibalkan ya. Dipotong-potong, dibelah-belah. Itu akhirnya yang membuat mereka percaya kepada Anda untuk bahwa I said nggak mungkin satu karya yang presis begini akan di kanibal di Indonesia. Jadi saya percaya, saya tanggung jawabkan bahwa robot ini akan sangat berguna buat Indonesia. Dan hit sekali ya waktu itu ya, dia menari-nari. Dia dan itu memang semua orang akhirnya pengen sekali melihatnya. Tidak perlulah pergi waktu itu ke Jepang ataupun kemana untuk melihat Now ini. Ternyata ada di rumah robot yang saat itu menjadi salah satu rumah robot terbesar di Asia Tenggara. Nah, Indonesia terlalu panas buat dia, jadi sering kepanasan. Jadi kadang programnya itu error karena panas, udara yang panas. Jadi kan kadang kalau kita terlalu banyak kerjaan, pala kita panas, sama robot juga bisa. Robot juga bisa dan error. Jadi memang hawa, suhu pengaruh juga untuk robot ini, sehingga ya gitu. Nah, Bu Yuli, kan ini kalau kata Anda begitu mengenal robot-robot yang ada di rumah robot ataupun yang Anda miliki. Nah, ini kan tadi, apakah memang Anda akhirnya mengikuti perkembangan zaman dengan akhirnya mencari tahu juga robot-robot ini seperti apa, ataupun memang akhirnya belajar dengan orang yang betul-betul ahli dengan robot seperti apa sebenarnya? Bagaimana Anda mengenal
terus belajar dunia sih. robot ini. Nggak ada cara kedua selain membaca sama menulis dan cari lagi, gali lagi ya. Tapi kalau nanti kalau saya sekarang networkingnya memang sudah kepada petinggi-petinggi, dalam arti mereka yang terbaik di bidangnya, puji Tuhan udah bisa kenal gitu. Jadi saya langsung ke mereka dan can you give me idea untuk masuk ke kurikulum apa untuk robot ini. Dan mereka biasanya udah percaya sekali dan udah langsung kasih gitu. Jadi beda dengan dulu benar-benar berjuang ya dari nol sampai jadi rumus-rumus sampai jadi kurikulum tuh beda. Kalau sekarang agak lebih mudah lah karena banyak akses yang sudah percaya. Biasanya kan ilmu-ilmu mereka nggak mau kasih. Tapi kembali lagi saya pikir karena mungkin nama kita Sekolah Robot Indonesia dan logo kita itu mereka sangat mau membantu buat Indonesia Pintar. Nah ini kalau tadi kita lihat kembali lagi ya. Bahkan dunia luar pun juga ingin melihat Indonesia berkembang ataupun robot ini pun ada di Indonesia seperti itu. Nah, Anda sendiri melihat bahwa perkembangan robot di Indonesia itu seperti apa sebenarnya? Tinggal meledaknya gitu ya. Tinggal meledaknya ini gimana memang? Tapi tetap untuk bisa meledak itu harus ada orang-orang yang berotoritas yang ketok palu. Sama seperti hasil di sidang kan mesti ada yang ketok palu baru keluar hasil. Tanpa ketok palu ya sidang terus gitu kan. Nah sama seperti ini. Harus ada petinggi yang memang punya otoritas. Begini, saya kursusin anak. Berapa banyak sih sekolah yang saya bisa datang? 1.000, 2.000 anak, 3.000 anak. Tapi kalau kita bicara pemerintahan, langsung berapa miliar anak. Indonesia punya 1,7, 2 miliar. Bisa langsung jadi gitu satu bangsa pintar. Kalau saya seberapa banyak sekolah yang saya bisa datang, oke saya hire lagi staff, 100 staff, 50 staff, 60 staff, 70 staff, sampai kapan? Nah tapi kalau kita bergerak ke training, saya pikir harus TOT, saya udah mulai dengan TOT, Training of Trainer. Jadi sekolah memang harus punya guru-guru yang pintar dan kita adakan di tiap sekolah seperti Pramuka. Itu impian saya seperti Pramuka. Dan impian saya bisa ada di kantor-kantor polisian, di wali kota, dan saya pikir nggak akan lama lagi. Luar kota sudah mulai menerima dan mau di perusahaan-perusahaan mereka ada robot. Sudah minta. Jadi saya pikir tinggal yang ketok palu, Oke, baik, tinggal meledaknya saja. Kita akan lanjutkan perbincangan ini. Kami akan kembali pemirsa TV Milestone.